الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi kehidupan kita. Bahkan sampai detik ini tidak ada satu detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita melainkan kita selalu dalam perhatian Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam pantauan Allah. Karena itulah sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melepaskan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam sebuah ayat, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian, kata Allah, fuqara, fakir, tidak punya apa-apa, dan amat sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, hadirkan rasa di dalam diri kita betapa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali semuanya datang daripada Allah azza wa jalla. Seperti halnya kita di subuh hari ini, jika tanpa izin dan pertolongan dari Allah azza wa jalla, jangankan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, membuka kelopak mata saja, membuka kelopak mata saja, sekiranya tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa sulitnya diri ini, walaupun hanya sekedar membuka kelopak mata. Namun dengan izin serta kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita di pagi hari ini untuk membuka kelopak mata kita, menggerakkan hati dan badan kita, menyahut panggilan darinya, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumahnya untuk memulai hari kita dengan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk sejenak duduk di majlis di mana para salaful ummah mengatakan afdalul majalis, majlis yang paling utama, kata para ulama, adalah majalisul ilmi wa dzikr. Syarat dengan keutamaan, kebaikan,
fadilah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi termaktub dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasalam, man shallal fajra jama'atan summa yaq'uda yadhkurullaha hatta yatlu'a asy-syamsu kana lahu ajru hajjatin aw umratin tamatan. Barang siapa yang salat fajar secara berjamaah lalu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, pahala seperti pahala melaksanakan ibadah haji dan umrah, tammatan, sempurna, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, fadilah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang duduk hari ini di majlis ini, di subuh hari ini. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, kita selalu berusaha untuk memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita, karena ia adalah syarat mutlak yang Allah Tabaraka wa taala perintahkan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan, itu kita, yaitu orang-orang yang beriman dan kan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mukhlisin, mengikhlaskan, memurnikan niat kita semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Karena keikhlasan ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid dalam perkataannya, al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi. Keikhlasan itu merupakan sir, rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba tersebut. La ya'lamuhu malakun fayaktubuhu. Bahkan malaikat tidak bisa mendeteksi keikhlasan seorang hamba, sehingga dia tidak bisa mencatat niat seorang hamba. Wala ya'lamuhu syaitan fayufsiduhu. Syaitan juga tidak bisa mengetahui keikhlasan seorang hamba, sehingga dia kemudian dengan mudah merusaknya, tidak bisa. Bahkan hawa fatumiluhu, bahkan hawa, keinginan, kecenderungan yang ada di dalam hati kita, diri kita, tidak bisa juga merusaknya. Karena itulah seorang hamba yang selalu mengikhlaskan amalannya karena Allah Azza wa Jalla satu, dia akan selalu punya energi besar dalam kehidupannya. Karena motivasi dalam hidupnya hanya satu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Energi terbesar dalam kehidupan kita tatkala kita selalu menghadirkan doa ini dalam kehidupan kita. Inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ketika kita ditanya apa yang menyebabkan Bapak Ibu berani untuk kemudian bangun di malam hari, terbangun di malam hari, di saat kemudian mata ini kecenderungannya untuk tidur, untuk istirahat, tapi kita paksa diri kita untuk bangun, membuka mata, mengambil air wudu, mensucikan diri kita, badan kita, pakaian kita, lalu menghadap Allah Azza wa Jalla di saat keinginan hawa nafsu kita untuk istirahat. Maka kita katakan motivasinya adalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Apa yang membuat kita berjalan dari rumah kita di tengah dingin yang menggigit di pagi hari, datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, tidak ada motivasi kecuali Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika nar. Apa yang membuat kita berusaha untuk selalu menjaga wudu kita? Setiap kali batal kita perbahari wudu kita. Tidak ada motivasi kecuali Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah motivasi terbesar dalam kehidupan kita. Bahkan dia menjadi energi, kekuatan yang tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena kita selalu mengaitkan apapun yang kita lakukan demi untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, harus selalu kita hadirkan dalam diri kita ini, harapan terbesar dalam kehidupan kita adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan demi ridha Allah, kita akan berbuat apa saja untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat
telah mencontohkan kepada kita bagaimana dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, mereka melakukan berbagai macam pengorbanan dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah hijrah, sebuah amalan yang begitu sangat besar. Bahkan Allah Azza wa Jalla memuji kaum muhajirin dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, karena mereka berani mengorbankan apa yang ada dalam diri mereka demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Demi menyelamatkan iman mereka, mereka mempertaruhkan bahkan harta yang begitu sangat banyak mereka rela untuk tinggalkan. Di mana? Di kota Mekah Al-Mukarramah. Sebelah seorang sahabat Nabi Muhammad bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Apa kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Beliau menceritakan, lamma aradtu al-hijrata min Makkah ila Madinati al-Munawwarah. Tatkala aku hendak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, faqala li Quraisy, maka orang-orang Quraisy berkata kepadaku. Apa kata orang-orang Quraisy kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, seorang sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Ya Suhaib, qadimta ilaina wa la mala lak. Engkau datang kepada kami dan pada saat itu engkau tidak memiliki apa-apa, engkau tidak punya harta. Karena ternyata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini bukanlah penduduk asli kota Mekah Al-Mukarramah, melainkan ia adalah seorang perantau yang berasal dari Romawi, dan dia merantau kota Mekah Al-Mukarramah, dan dengan izin Allah dia mendapatkan karunia yang begitu sangat besar berupa harta yang begitu sangat banyak. Bahkan kalau kita baca dalam Hayatus Sahabah, kisah para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menceritakan akan kekayaan yang dimiliki oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Belum lagi berbicara tentang harta bendanya, kunci gudang perbendaharaannya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak lagi diangkut oleh manusia. Yang mengangkutnya adalah hewan tunggangan. Saking banyaknya. Sekali lagi, itu belum bercerita tentang hartanya, baru kunci gudang perbendaharaannya tidak lagi diangkut oleh manusia, melainkan hewan tunggangan yang mengangkutnya karena saking banyaknya. Karenanya orang-orang Quraisy pada saat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, mereka katakan, ya Suhaib, qadimta ilaina wa la mala lak. Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami di saat engkau tidak punya apa-apa. Wa takhruju anta wa maluk. Apakah engkau keluar meninggalkan kota Mekah ini engkau bersama harta-hartamu? Wallahi la yakunu dzalika abadan. Kata orang-orang Quraisy, hal itu tidak akan terjadi wahai Suhaib. Hal itu tidak akan terjadi di saat engkau keluar meninggalkan kota Mekah dengan membawa harta-hartamu. Lalu apa kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Ara'aitum in dafa'tu ilaikum mali takhluna anni. Bagaimana menurut kalian sekiranya kuserahkan semua yang kumiliki itu kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi meninggalkan kota Mekah? Tentu orang-orang Quraisy mengatakan, qalu na'am, iya, kalau itu tawarannya silahkan. Engkau serahkan hartamu kepada kami, silahkan berangkat. Tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hati Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meninggalkan semua harta bendanya asalkan dia diberikan kesempatan untuk hijrah, bisa menyelamatkan imannya, memberikan pengorbanan yang begitu sangat besar untuk Allah Azza wa Jalla dengan motivasi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Hingga sampailah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan berita tentang Suhaib bin Sinan terdengar sampai di telinga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lalu Rasul mengomentari sikap Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dengan mengatakan, rabaha Suhaib, rabaha Suhaib. Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Logika manusia mengatakan justru apa yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah sesuatu yang merugikan. Hartanya dia lepaskan, tapi tidak dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Pada saat ia mengorbankan semua hartanya demi untuk bisa menyelamatkan imannya, justru Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, rabaha Suhaib, rabaha Suhaib. Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Bahkan Allah Azza wa Jalla turunkan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah.
ayat ini sesungguhnya diturunkan pada saat peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Ada di antara manusia, kata Allah, yashri nafsah, mereka jual diri mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, menjual apa yang ada pada diri mereka, harta benda yang mereka miliki untuk mendapatkan ridha Allah. Apa yang membuat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mampu mengorbankan harta yang begitu sangat banyak? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sekali lagi kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah motivasi terbesar dalam kehidupan kita. Keridhaan Allah. Kalau seorang hamba dalam hidupnya yang ditujunya hanya keridhaan Allah Azza wa Jalla, satu, dia akan selalu memiliki energi besar dalam hidupnya. Yang kedua, dia tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Mengapa? Karena yang paling diharapkan adalah husnu mathubah, pahala yang baik itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena ia tidak akan berpengaruh bagi seorang hamba yang ikhlas, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, dipuji atau tidak dipuji oleh manusia, disanjung ataupun tidak disanjung oleh manusia, dia hargai atau tidak dihargai oleh manusia disebabkan amalnya, karyanya dalam kehidupannya, tidak akan berefek. Karena dia tidak pernah mengharapkan balasan dari manusia, pujian dari manusia, penghargaan dari manusia. Karena dia tahu innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu memperhitungkan. Tidak ada yang luput dari catatan Allah, tidak ada yang luput dari penguatan Allah, tidak ada yang luput dari balasan Allah Azza wa Jalla. Karena itu dia tidak akan pernah kecewa dalam kehidupannya. Apapun respon manusia terhadap dirinya, dia tidak berpengaruh kepada amalnya, tidak berpengaruh kepada kebaikannya. Karena dia tahu bahwa dia hanya mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi selagi kita menggantungkan diri kita ini kepada penghargaan manusia, balasan manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, maka kita akan seringkali kecewa dalam hidup ini. Karena itulah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, tarkul amal li ajli nasi riyaun, wal amalu li ajli nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya, mengerjakan amalan karena manusia adalah syirik, dan ikhlas itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kau dari dua perkara tersebut. Karena itulah penting mengapa kita selalu berusaha untuk memperbaharui niat kita dalam setiap amal kita. Bahkan para salaful ummah, termasuk dari para sahabat, sebelum mereka memulai sebuah aktivitas, mereka memberikan fatrah waktu, ya. Apa kata mereka? Sama mereka, hayya nu'min sa'. Ayo sejenak kita, ya, perbaharui niat kita, perbaiki niat kita, luruskan niat kita. Untuk apa? Tadi untuk nailus husna sawab minallah azza wa jalla, untuk mendapatkan balasan yang begitu sangat luar biasa dari Allah azza wa jalla. Maka kita harus selalu menjaga dan meluruskan niat kita, baik di awal amal, di tengah amal, setelah beramal, luruskan niat kita. Nah, semuanya itu kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tertipu. Adamul ightirari bil amal. Jangan tertipu dengan amal kita, Pak. Kita sudah merasa, ya, beramal banyak, berbuat banyak, beribadah banyak. Jangan tertipu. Jangan merasa aman. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkhawatirkan, Pak, ini amal diterima atau tidak. Sehingga mereka selalu memperbaiki amal mereka, memperbaiki keikhlasan mereka dalam setiap kebaikan-kebaikan yang mereka enggak pernah berhenti. Karena mereka mengkhawatirkan jangan-jangan ini amal tidak diterima oleh Allah. Tapi bukan berarti membuat kita putus asa. Justru kekhawatiran itu membuat kita berusaha untuk lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari setiap amal ke amal yang lainnya. Karenanya seorang mukmin tidak akan pernah berhenti untuk terus beramal, untuk terus beribadah, untuk terus memperbaiki dirinya. Karena tadi dia tidak akan berpuas diri dengan amal yang sudah dia lakukan, melainkan dia selalu beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan dalam amalan yang dia lakukan, ya, tersirat niat
ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, ya, ingin dikagumi oleh manusia. Tidak, naudzubillahi min zalik. Kita harus bersihkan segala kebaikan kita semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Latih diri ya untuk selalu bisa ikhlas dalam hidup ini. Sebuah amalan hati yang sangat menentukan, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa kita ini akan dibangkitkan berdasarkan niat kita masing-masing. Semoga yang ada di dalam hati kita ini, ma fi qulubina ghairallah, tidak ada di dalam hati kita ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di subuh yang penuh berkah ini insyaallah, di majlis yang penuh berkah ini kita akan kembali bersama duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di majlis ini dibacakan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, lalu kemudian kita pelajari. Dan yang terpenting dari majlis ini, ba'da hadzal majlis, setelah majlis ini adalah tausiah amaliyah. Kira-kira PR apa yang bisa kita amalkan? Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, manfaatnya akan sedikit ya, terasa dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengamalkannya. Biar sedikit, tapi diamalkan secara kontinu itu lebih baik. Karena dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa sebaik-baik amal adwamuha wa in qalla. Amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, istiqamah, sekalipun sedikit, kata Nabi Muhammad. Wa in qalla, sekalipun amalan itu sedikit tapi dilakukan, diamalkan secara kontinu, terus menerus, istiqamah, itu jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan amalan besar tapi hanya untuk sekali dalam seumur hidup kita. Ya, kecuali memang amalan ibadah yang dilaksanakan sekali dalam seumur hidup, Pak. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita terus laksanakan di setiap hari kita. Karena itulah berazamlah, bertekadlah di dalam diri kita untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang datang dari Rasul alaihi wasallam. Dan semua itu tidak terlepas dari hidayah dari Allah Azza wa Jalla, taufik dari Allah. Dan berdoalah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita, dimudahkannya kita untuk selalu ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya dengan ibadah yang terbaik. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami hadis yang akan kita pelajari di subuh hari ini, serta kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya insyaallah taala. Hadis ini datang dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini, kaum muslimin dan muslimat, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan iman yang Allah Azza wa Jalla tanamkan kepada dirinya. Dia telah masuk Islam di usia yang masih sangat belia. Usianya masih sangat muda. Pada saat dia masuk Islam, usianya masih sangat muda. Dan kisah masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud ini amat sangat menarik, Pak. Ya, sangat luar biasa. Pada saat kala itu tidak ada manusia yang kemudian memperhitungkannya. Tidak ada manusia yang memperhitungkan Abdullah bin Mas'ud ini. Karena dia hanyalah seorang anak pengembala kambing. Mengembala kambing milik majikannya. Telah keluar dari kota Mekah sebelum matahari terbit. Dan baru masuk kota Mekah ketika matahari telah terbenam. Jadi jarang dia bergaul dengan manusia. Jarang dia kemudian berinteraksi dengan manusia. Kecuali hanya bersama hewan ternaknya. Tapi lihat, hidayah Allah Azza wa Jalla tidak memandang harkat, martabat, kedudukan seorang hamba, seorang manusia.
Ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki hidayah masuk ke dalam hati seorang hamba, siapapun dia. Siapapun dia. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad ditegur dengan cara yang sangat indah, sangat sopan, sangat baik dari Allah Azza wa Jalla. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Tidak langsung dikhitabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menggunakan dhamir dia, kata ganti dia di dalam ayat ini. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang kepada Rasulullah di saat Nabi Muhammad sedang berdakwah kepada para pemuka Quraisy saat itu. Artinya Nabi Muhammad merasa terganggu dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum pada saat dia sedang berdakwah di hadapan para pemuka Quraisy, di mana Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi Muhammad untuk minta diajarkan kepadanya al-Islam. Ini Nabi Muhammad sedang memprospek para pemuka nih, Pak. Pemuka Quraisy. Kalau mereka masuk Islam, efeknya akan sangat besar terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Di saat Rasul sedang berdakwah, datang nih Abdullah bin Ummi Maktum untuk bertanya kepada Nabi Muhammad. Dan Rasul agak merasa terganggu dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad dengan mengatakan abasa wa tawalla. Dan Rasul sadar, Pak, bahwa ternyata ketika datang kepada kita seseorang untuk belajar Islam, untuk kemudian mendapatkan keterangan tentang al-Islam, siapapun dia, maka dia lebih berhak untuk kemudian kita perhatikan dibandingkan dengan orang yang tidak mau peduli dengan al-Islam ini. Walaupun kita punya tanggung jawab untuk mendakwahi orang yang belum mendapatkan hidayah Islam, tapi ketika datang kepada kita seseorang untuk minta diajarkan Islam, karenanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, dan salah satunya wa idzastansahaka fansahu. Jika datang kepadamu saudaramu minta nasihat darimu, fansahu, maka nasihati dia. Wajib hukumnya para ulama dari zahir teks hadis ini mengambil hukum ketika datang kepada kita seorang saudara minta nasihat kepada kita, apapun kondisi kita saat itu, bagaimana kondisi iman kita saat itu, wajib hukumnya untuk kita menasihatinya, untuk memberikan keterangan kepadanya, penjelasan kepadanya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini, siapa yang menyangka dia akan mendapatkan hidayah Islam di saat hari-harinya, Pak, tidak pernah berjumpa dengan manusia. Sebelum matahari terbit dia sudah keluar dari kota Mekah, baru pulang ketika matahari telah terbenam. Tapi ketika Allah berkehendak untuk menghantarkan hidayah kepada seorang hamba, mudah saja bagi Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan ketika Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala hewan ternaknya di padang rumput, di padang pasir, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dari arah jauh, ya, dari kejauhan Abdullah bin Mas'ud, 2 orang sedang tergopoh-gopoh lari mengarah kepadanya. Ya, ketika kemudian sampai 2 orang ini kepada Abdullah bin Mas'ud, 2 orang ini meminta agar diperahkan susu kambing yang ia gembalai untuk diberikan kepada mereka. Tapi Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang sangat amanah. Dia katakan kepada 2 orang yang datang kepadanya, mohon maaf Tuan, innama ana mu'taman, saya ini hanya diamanahkan untuk menjaga hewan gembalaan ini. Saya ini bukan pemiliknya, jadi saya tidak bisa memberikan Anda susu karena saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Masya Allah, usia masih sangat belia, Pak, tapi dia sudah menjadi seorang yang begitu amanah. Mohon maaf Tuan, saya ini hanya diamanahkan untuk menjaga hewan ini, saya bukan pemiliknya, jadi saya tidak bisa memberikan Anda susu. Ya kan? Sempat kemudian 2 orang ini mengatakan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud ini, ya sudah kan tuanmu tidak ada di sini, dan kau bisa memberikannya kepada kami. Mohon maaf saya tidak bisa. Ya, dia tetap kekeh,
Tidak mau memberikan karena dia hanya diamanahkan untuk mengembala, bukan untuk menjual atau memberikan susu kepada orang lain. Lalu salah satu di antara dua orang ini mengatakan, ya sudah begini saja, wahai anak, engkau pilihkan di antara kambing-kambingmu, sekiranya kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Ya. Kambing yang tidak mungkin mengeluarkan air susu. Akhirnya dipilihlah salah satu kambing yang ada, kurus, ya, krempeng, kecil kambing ini tuan. Akhirnya seseorang itu kemudian mengusap puting susunya dengan melafazkan bismillah, tiba-tiba kambing tadi kemudian berubah menjadi kambing yang besar, berisikan air susu dan mengeluarkan susu yang begitu sangat banyak dari puting susunya. Dan kemudian minumlah mereka, bahkan Abdullah bin Mas'ud juga menikmati air susu dari kambing tersebut. Selesai mereka minum dan kenyang dengan air susu kambing tersebut, lalu orang yang penuh berkah ini mengatakan, "Engkawit, kembalilah." Maka kembali lagi mengempis seperti sedia kala. Dan itu adalah Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Itu pertemuan pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Karenanya Abdullah bin Mas'ud melihat peristiwa itu terjadi di hadapannya, dia mengatakan, ya, ajarkan aku perkataan yang telah engkau ucapkan tadi. Itu bismillah. Dan ternyata itu adalah awal hidayah bagi Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dia masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Sejak dia masuk Islam di kota Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi khadim, pembantu Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Mas'ud ini. Dia menjadi bayang-bayang Rasul alaihi salatu wasallam. Kemanapun Rasul pergi ada Abdullah bin Mas'ud di situ. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Karena selalu membersamai Nabi Muhammad. Dan salah satu keistimewaan Abdullah bin Mas'ud adalah bacaan Qur'annya. Dia memiliki bacaan yang sangat indah. Bahkan Rasul dalam sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang ingin bacaan Al-Qur'annya seperti kali pertama diturunkan, maka hendaklah ia membaca seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kualitas bacaan Abdullah bin Mas'ud begitu sangat indah, Bapak Ibu sekalian. Seorang sahabat pengembala. Awalnya dia seorang pengembala di mana manusia tidak memperhitungkannya. Tapi dengan hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, apa yang terjadi, Pak? Abdullah bin Mas'ud menjadi sahabat yang sangat istimewa. Sahabat yang memiliki keutamaan yang begitu sangat besar. Di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berkah dari imannya kepada Allah. Dan bagi Allah mudah saja mengangkat derajat seorang hamba. Yang awalnya dia tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah diperhitungkan oleh manusia. Tapi disebabkan imannya, Islamnya, Allah mengangkat derajatnya. Dengan segala keutamaan yang ada pada Abdullah bin Mas'ud. Dan mudah-mudahan termasuk hadis ini, ya, insya Allah kebaikannya juga akan berlimpah kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena ia mewariskan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis ini? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal, kata Rasul, darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. La yahillu di sini tidak halal untuk dibunuh, untuk ditumpahkan darahnya. Wa fassarna hadza bidzalika li'anna huwa al-ma'ruf fil lughah al-arabiyyah. Kenapa ditafsirkan, ya, tidak halal untuk dibunuh? Karena dalam bahasa Arab umum menghalalkan darah itu artinya dibunuh, Bapak Ibu sekalian. Karenanya la yahillu damu artinya tidak halal untuk dibunuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian haram. Enggak boleh saling menumpahkan darah satu dengan yang lain, kata Rasul. Artinya ungkapan ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Ketika disebutkan la yahillu damun, maka artinya tidak halal dibunuh, disakiti, ditumpahkan darahnya.
Lalu Nabi Muhammad juga mengatakan damu imri'im muslimin. At-ta'bir bidzalika la ya'ni anna al-mar'ah yahillu damuha. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan damu ri'im muslimin. Ya, seorang muslim, apakah muslimah tidak termasuk di dalamnya? Ya. Apakah seorang muslimah kemudian halal darahnya untuk ditumpahkan? Bukan begitu. Walakin at-ta'bir bil mudzakkar fil Qur'ani wa sunnah akthar min at-ta'bir bil muannats. Baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sering menemukan ungkapan itu lebih banyak menggunakan kalimat mudzakkar. Kalimat yang menunjukkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Li'anna ar-rijal humul ladzina tatawajjah ilaihimul khitabat wa humul mu'anniyuna bi anfusihim wa binisa. Kenapa Bapak Ibu sekalian lebih banyak khitab yang ada di dalam Al-Qur'an ditujukan kepada kaum laki-laki? Tapi bukan berarti hanya untuk kaum laki-laki saja. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan khitab di dalam Al-Quran untuk kaum laki-laki, maka perempuan pun masuk ke dalamnya. Kecuali perkara-perkara yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum perempuan, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khitab secara khusus untuk kaum perempuan. Jadi kalau seandainya dikatakan oleh Rasul di dalam hadis ini, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal dibunuh, diperangi, atau kemudian ditumpahkan darah seorang muslim, termasuk di dalamnya adalah kaum muslimah. Jadi bukan hanya kaum muslimin saja yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, kaum muslimah, kalangan wanita dari kaum muslimin pun tidak halal ya untuk kemudian dibunuh. La yahillu damu imri'in muslimin. Kemudian kaum muslimin dan musliman, perkataan Rasul alaihi salatu wasallam muslim ay dakhil fil Islam, artinya seseorang ketika telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka statusnya itu adalah muslim. Kalau dia muslim, ada hak-haknya yang harus kita tunaikan. Ada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk kita berikan kepada saudara muslim yang lainnya. Jadi kalau seorang sudah bersyahadat, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jangan zalimi dia, jangan dustai dia, jangan remehkan dia, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sakiti dia. Jadi kalau sudah berstatus sebagai muslim, maka dia adalah saudara kita selagi dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Walaupun barangkali dia melakukan dosa besar, tapi bukan berarti selagi dia tidak menghalalkan dosa besar itu, dia tetap dalam keadaan muslim. Saudara kita yang punya hak untuk kita tunaikan kepadanya, termasuk nggak boleh kita mengganggu dan menyakitinya, apalagi membunuhnya. Karena itulah Rasul pernah marah Pak kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sebuah peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika dia berhadapan dengan musuh, pedangnya itu sudah hampir menyayat leher musuh ini. Tiba-tiba musuh ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ini pedang ini mau disabet nih Pak. Tiba-tiba musuh ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Tapi tetap pedangnya ini kemudian menebas lehernya. Hingga berita ini sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan Nabi Muhammad bertanya, apakah engkau benar membunuh seorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kata dia, iya benar wahai Nabi. Di mana dia mengucapkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut dengan sayatan pedangku. Kata Nabi, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui isi hatinya? Artinya kalau dia sudah bersyahadat, maka tidak halal lagi darahnya untuk kemudian ditumpahkan. Nabi Muhammad begitu sangat marah Pak. Walaupun saat itu sahabat ini berijtihad ya, tapi hukum umumnya Bapak Ibu sekalian, kalau seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak lagi halal darahnya untuk ditumpah. Haram hukumnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, illa bi ihda thalathin, kecuali
jika ada salah satu dari 3 perkara ini, barulah kemudian darah seorang muslim itu halal untuk ditumpahkan. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani. Disebabkan oleh apa? Ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyib adalah seorang yang telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, lalu dia berzina. Dan hukum berzinanya seorang muslim yang telah menikah, baik laki maupun perempuan, adalah rajam. Nanti akan kita jelaskan Pak Ustaz. Karena ini banyak hukum fikih yang akan kita temukan dalam hadis ini. Ya. Dan siapa yang merajam, siapa yang memutuskan rajam, bagaimana cara rajam, itu juga tidak sembarangan. Ya. Jadi tidak boleh juga asal-asalan. Karena dalam prakteknya Nabi Muhammad SAW sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara ini. Bahkan ada seorang yang datang kepada Rasul mengaku dirinya berzina, itu sampai berkali-kali Rasul pastikan, engkau ini sedang mabuk ya, kata Nabi Muhammad. Enggak wahai Rasul, benar saya berzina. Enggak, kamu lagi mabuk. Enggak wahai Rasul. Bahkan sampai kemudian ada seorang sahabat diperintahkan, coba cium mulutnya, jangannya dia lagi minum khamar nih, kata Rasul. Jadi memutuskan sebuah keputusan hukum tuh Nabi Muhammad berhati-hati Pak. Karenanya nanti akan ada penjelasan panjangnya dan kemungkinan tidak akan selesai pagi hari ini untuk menjelaskan karena sangat banyak ya unsur fikihnya di dalam hadis ini. Jadi yang pertama, darah seorang muslim boleh ditumpahkan ketika ats-tsayyibuz zani, seorang yang telah menikah baik laki maupun perempuan lalu dia melakukan perzinahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, boleh ditumpahkannya darah seorang muslim selain dia ya telah melakukan perbuatan zina, ya, seorang muslim dan muslimah yang telah menikah. Wan nafsu bin nafsi. Maksud dari an-nafsu bin nafsi ini adalah qisas, menegakkan hukum qisas. Ketika seorang membunuh seseorang secara sengaja, amdan, maka hukumnya dikisas, dibunuh lagi. Juga terkait dengan kisos ini pembahasan panjang. Juga tidak asal-asal Pak dibunuh. Ya kan, ketika tahu seseorang membunuh seseorang itu juga melalui proses yang panjang untuk menetapkan bahwa dia adalah pembunuh dan pembunuhannya dilakukan secara sengaja. Jadi ada beberapa ketetapan hukum di dalamnya. Jadi tidak serta-merta kisos dilakukan kecuali melalui proses yang panjang terlebih dahulu, sehingga kemudian diputuskan bahwa dia pembunuh dengan cara disengaja. Karena kalau pembunuhan yang dilakukan syibhul amdi, ada namanya syibhul amdi, ya, tidak menyerupai membunuh tapi tidak dengan alat yang biasa dilakukan untuk membunuh, itu lain hukumnya. Ada juga pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, lain lagi hukumnya. Jadi tidak langsung kemudian dihukum mutlak, apapun bentuk pembunuhannya langsung dikisas, tidak. Tapi ada pemilahannya, ada pemisahannya, ada ketetapan yang menetapkannya. Karena menegakkan hukum Allah ini harus hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, apa kata Nabi Muhammad, seorang muslim halal darahnya untuk ditumpahkan, wattariku lidinihi, yakni bidzalika al-murtad, keluar dari agama Islam, bi ayyi naw'in min anwa'ir riddah, dengan berbagai macam bentuk keluarnya seseorang dari Islam. Ya, tapi apakah serta-merta seorang yang mutlak langsung dibunuh? Tidak juga. Melalui proses lagi Bapak Ibu sekalian. Ada tahapan-tahapan yang kemudian harus dilakukan, tidak serta-merta ketika seorang murtad bunuh dia. Enggak, tidak seperti itu. Tapi ada tahapannya. Ada prosedur yang harus dilakukan. Karenanya di dalam agama Islam ada mahkamah, ada pengadilan ditetapkan oleh seorang qadhi. Ya, dan pekerjaan seorang qadhi itu sangat berat, Pak. Kenapa Rasul dalam sebuah hadisnya tentang 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Golongan pertama yang Rasul sebutkan siapa? Imamun adil. Seorang pemimpin yang adil dalam memutuskan sebuah keputusan. Kayak seorang pemimpin ini sangat berat amanahnya, Pak. Salah dalam memutuskan itu resikonya sangat berat.
Dunia akhirat akan dia pertanggungjawabkan. Menjadi seorang pemimpin ini begitu berat. Kalaulah kita tahu bagaimana beratnya menjadi seorang pemimpin, ya, maka kita akan melihat bagaimana para sahabat, ya, para salaful ummah, mereka menolak dengan kepemimpinan. Umar bin Abdul Aziz ketika dia pilih menjadi khalifah, kalimat yang keluar dari lisannya adalah istirja', bukan hamdalah, bukan syukuran, karena dia tahu hakikat tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 2,5 tahun menjabat sebagai khalifah. Yang ada, dia hanyalah menangis, Pak. Di setiap malamnya dia menangis, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia khawatir dalam keputusannya ada kezaliman, dalam keputusannya ada ketidakadilan. Padahal Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang yang adil. Tapi dia tidak bisa tidur di malam harinya, memikirkan jangan-jangan ada yang salah dalam keputusan. Ya. Di saat rakyatnya di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sejahtera, nggak ada yang mau menerima zakat di masa Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Bahkan ketika, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz minta untuk dibagikan, ya, harta yang ada di Baitul Mal kepada orang-orang miskin, kata pengawalnya, wahai Khalifah, setahu kami tidak ada yang lebih miskin di negeri ini kecuali engkau. Jadi Khalifah yang miskin. Tapi 2,5 tahun itu dia tidak pernah tidur malam, melainkan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat, di dunia apalagi di akhirat. Tapi dia betul-betul ketika menjalankan, seorang pemimpin menjalankan perannya, menjalankan amanahnya dengan baik, dia menjadi golongan pertama yang kelak akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berdoanya apa, Pak? Rabbana hab lana min azwajina, ya, azwajana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap Allah menghadirkan pemimpin yang bertakwa di antara kita. Dan kehadiran pemimpin yang bertakwa itu tidak terlepas dari rakyat yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan berharap kita mendapatkan pemimpin yang bertakwa kalau kita belum meniti jenjang ketakwaan itu. Selain daripada kita ikhtiar, usaha terbaik sebagai manusia harus kita lakukan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita secara pribadi dan masyarakat mensolehkan diri kita. Tatkala kita, masyarakat, mensolehkan diri kita, bagaimanapun caranya bagi Allah Azza wa Jalla mudah, hadir di tengah-tengah kita pemimpin yang taat, pemimpin yang adil. Bahkan keadilan ini puncak dari seluruh kebaikan, pangkal dari sebuah kebaikan. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Jadi kumpulan dari semua kebaikan yang ada dalam Islam, dulu dalam sebuah hadis pernah kita bahas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, apa dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang bukan menjadi urusannya. Dan dikatakan dalam banyak buku para ulama bahwa Islam ini adalah jam'ul mahasin, kumpulan dari kebaikan. Dan pangkal dari semua kebaikan yang ada dalam agama Islam adalah keadilan. Karena kalau keadilan tidak lagi ditegakkan, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, la tazalu hadhil ummah fi khair. Umat ini akan selalu berada dalam keadaan baik. Kapan? Satu, idza qalat sadaqat, ketika kejujuran masih ada di tengah-tengah umat ini. Jadi kalau masih ada kejujuran di tengah-tengah umat ini, insya Allah ini masih ada kebaikan, Pak. Tapi kalau kejujuran sudah tidak ada lagi di tengah-tengah umat ini, kebaikan apa lagi mau diharapkan? Yang kedua, wa idza hakamat adalah jika mentahkim, menetapkan keputusan, maka keadilan yang ditegakkan. Artinya kalau keadilan tidak ada lagi di tengah-tengah umat ini, maka berarti benteng kebaikan di tengah-tengah umat ini telah jebol. Karena itulah penting bagi kita untuk menyerukan keadilan. Dan kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus berlaku adil dalam diri kita, Pak. Baik sebagai diri kita terhadap diri kita, ya, baik kita sebagai orang tua berlaku adil kepada anak-anak. I'dilu baina auladikum. Rasul itu mewasiatkan. Ini hati-hati kita sebagai orang tua, Pak. Mungkin kasih sayang terhadap satu anak dengan yang lainnya dalam hati kita bisa berbeda. Tapi perlakuan kita terhadap anak-anak kita harus adil, Pak. Dan adil itu juga tidak harus selalu sama. Tak mungkin antara kakak dan adik, ya,
sama, ya pasti kebutuhannya beda-beda. Tapi sikap keadilan ini penting kita tegakkan, karena Rasul mewasiatkan dulu baina auladikum. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian, kata Rasul. Terhadap istri kita, ada yang lebih dari satu nih Pak? Istri sini, apa? Udah 3. Masya Allah. Rasul bilang Pak, istausu bin nisa'i khairan. Berlaku baiklah kepada wanita kalian, kepada istri kalian. Ya Pak ya? Adil dalam giliran, adil dalam nafkah, ya Pak ya? Ini yang mau keempat lagi kan? Masya Allah. Itu wasiat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, semua hal ini watariku lidini juga demikian. Orang yang murtad dari agama Islam tidak serta-merta dibunuh. Tapi ditegakkan dulu ya proses kepadanya, ada nasihat terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan secara panjang lebar dalam fawaid ya, faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian mengikuti watarikul ini adalah al-mufarikul jamaah. Al-mufarikul jamaah ini adalah ataf, bayan yang mengikuti dari kalimat sebelumnya. At-tarikul ini, maka orang yang meninggalkan agama Islam, keluar dari agama Islam, maka secara otomatis dia al-mufarik lil jamaah. Dia memisahkan diri dari jamaah. Jamaah apa maksudnya? Adalah jamaah kaum muslimin secara umum. Karenanya 3 golongan inilah yang dikecualikan oleh Rasul, bahwa darah mereka halal untuk ditumpahkan. Tapi tidak serta-merta, sekali lagi, tidak serta-merta. Tapi melalui proses yang panjang, Pak. Melalui proses yang begitu sangat panjang. Nanti ada salah satu contoh ya diberikan kepada kita bagaimana Rasul alaihi wasallam pada akhirnya menetapkan keputusan rajam kepada seorang sahabat, bahkan kepada seorang sahabiah juga demikian. Itu setelah melewati proses yang sangat panjang. Itu berat bagi Nabi Muhammad, Pak. Tapi itu harus tetap dilakukan. Tapi prosesnya dibuat panjang oleh Rasul. Karena ingin memastikan betul ini benar nggak nih. Begitu juga misalkan ketika ada orang menyaksikan seseorang berlaku zina, hati-hati Pak, jangan serta-merta kita kemudian mengatakan dia berzina. Hadirkan 4 orang saksi dulu. Dan 4 orang saksi ini harus benar-benar melihat perbuatan tersebut. Bukan hanya perbuatan mohon maaf Bapak sekalian. Karena ini masalah fikih harus jelas ini. Harus jelas, bahkan 4 orang saksi ini melihat kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan. Begitulah hati-hatinya dalam menetapkan hukum. Jadi kalau syarat ini belum terpenuhi oleh seorang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, jangan dulu berikan kesaksian. Karena bisa jadi hukum itu berbalik. Itu al-qadab, memfitnah orang berlaku zina. Dan memfitnah orang berlaku zina juga ada hukumnya. Jadi hati-hati juga kita dalam memberikan kesaksian seorang telah berzina. Kalau belum cukup di 4 orang saksi, lalu perbuatan itu ya tidak kita lihat dengan mata kepala kita, ya, dan mohon maaf kelamin perempuan, kelamin laki-laki tidak langsung kita lihat masuk ke dalam kelamin perempuan, hati-hati kalau seandainya kita tidak memiliki saksi dan bukti seperti itu, karena bisa jadi akan kembali kepada kita melakukan perbuatan qadzab namanya, memfitnah seorang untuk berlaku zina, dan juga ada hukumnya. Ada hadnya, karena ya dalam kehidupan kita juga harus berhati-hati, memberikan kesaksian berhati-hati, ya, dan akan panjang lebar ini pembahasannya, namun masih ada waktu Pak sebelum. Baik, 1 fawaid akan kita bahas, nanti akan kita sabuk, karena ini masalah fikih akan banyak rentetan persoalan yang akan dibahas dalam hadis ini, ya. Tapi 1 yang kemudian disebutkan min fawaid hadzal hadis, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ihtiramu dima'il muslimin. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat ihtiram. Apa itu ihtiram? Adanya kemuliaan. Kemuliaan di sisi mana? Dima'ul muslimin. Darah seorang muslim itu memiliki nilai, harga. Mahal harganya, Pak. Karena itulah kita nggak boleh mudah menyakiti, mudah menzalimi, ya, menyepelekan, merendahkan, menghinakan. Karena seorang muslim itu punya nilai di sisi Allah.
seorang muslim itu memiliki kebaikan di sisi Allah. Bahkan iman sebesar zarrah dalam diri seorang hamba, dalam sebuah hadis disebutkan, bagi Allah itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Walaupun hanya sebesar zarrah. Dan ini yang menyelamatkan kelak di hari kiamat, ya, ketika semua orang telah masuk ke dalam surga, bahkan orang yang sudah dicuci dalam neraka sudah masuk ke dalam surga, Allah perintahkan kepada dia, "Hei Muhammad, coba lihat di dalam neraka. Ada tidak di antara umatmu yang di hatinya ada iman seperti darah, keluarkan dia dari neraka." Jadi iman sebesar darah ini memiliki nilai yang begitu sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena hati-hati kita terhadap sesama muslim, Pak. Ya, kita lebih utama untuk saling menghormati, saling menyayangi. Walaupun dengan perbedaan-perbedaan di antara kita, tapi bukan berarti kita merendahkan keislamannya. Walaupun dengan segala persoalan di tengah-tengah kita, bukan berarti kemudian kita membuka aibnya. Karena dengan kita membuka aib saudara kita muslim, Allah juga akan bukakan aib kita meskipun aib itu berada dalam rumah kita. Jadi jangan sampai karena persoalan, karena perbedaan-perbedaan di antara kita membuat kita merendahkan, menjatuhkan, menghinakan saudara kita sesama muslim. Karena ternyata ihtiram, adanya nilai kemuliaan pada diri seorang muslim. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan. Wa hadza amrun mujma' alaihi dalla alaihi alkitab was sunnah wal ijma'. Dan perkara ini termaktub di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam ijma'nya para ulama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Lihat, Pak. Jangan sampai dalam hati kita ini ada permusuhan, bahkan permusuhan menyebabkan kita ingin menghilangkan nyawa seseorang. Allah katakan dalam sebuah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, kata Allah Azza wa Jalla, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasan cuma satu, kata Allah. Orang yang membunuh jiwa seorang mukmin secara sengaja, balasannya jahannam dan dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatinya, dan Allah siapkan untuknya azab yang sangat pedih. Allahu Akbar. Seberat apapun persoalan kita sesama muslim, Pak, jangan sampai terbetik di hati kita untuk mencelakainya. Apalagi untuk kemudian menumpahkan darahnya. Nih, Allah katakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida," barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, jazauhu, balasannya itu, maka balasan fajazauhu jahannam. Balasannya satu, neraka jahanam, dan dia khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang sangat besar. Karena seorang muslim itu memiliki hati yang lapang. Hati yang lapang untuk memaklumi, memaafkan, ya, apapun lah kesalahan mereka kepada kita, ya, kembalikan kepada Allah, Pak, semuanya. Ya, jangan sampai terbetik di dalam hati kita untuk mencelakainya, apalagi menghilangkan nyawanya secara sengaja. Ya, kalau kita lihat sirah Nabi Muhammad, ya, kurang apa kejahatan orang-orang Quraisy kepada Rasul dan kaum muslimin. Bahkan di awal-awal kaum muslimin beriman, ya, Sumayyah, ya, kemudian suaminya Yasir, ya, dan sahabat Bilal ibnu Rabah diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Tapi ketika Rasul kemudian menguasai kota Mekah, di hari pembebasan kota Mekah, kesempatan membalas dendam itu ada di tangan Rasul dan kaum muslimin.
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasul maafkan. Rasul maafkan. Bahkan Hindun yang telah mencabi-cabi dadanya paman Rasul Hamzah bin Abdul Muttalib dan memakan jantungnya, pada hari itu Rasul maafkan. Dan hikmah Rasul maafkan, apa yang terjadi? Allah katakan dalam surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, menjadi sebab hidayah mereka masuk dalam berbondong-bondong, disebabkan satu selain daripada hidayah Allah adalah sikap Nabi memaafkan kesalahan mereka. Di mana tingkat derajat kesalahan yang mereka lakukan barangkali nggak bisa dimaafkan, Pak, atas perbuatan mereka kepada Nabi, atas perbuatan mereka kepada kaum muslimin. Tapi justru di saat Rasul berkuasa bisa melakukan apa saja, Rasul maafkan mereka. Dan efeknya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karenanya ya, jangan sampai di hati kita ini ada ghil. Apa itu ghil? Perasaan benci, iri hati, dengki, amarah kepada sesama kita, Pak. Jangan sampai. Apalagi sampai niat untuk mencelakainya, membinasakannya, selagi dia muslim, la yahil. Halal. Kecuali karena 3 sebab tadi. Nah, itu barangkali satu faedah yang bisa kita ulas di hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, dan sekali ini akan sangat banyak erat kaitannya dengan pembahasan fikih, dan akan banyak pembahasan, dan insya Allah ya pekan yang akan datang atau bulan yang akan datang biiznillah ya, insya Allah akan kita bahas. Dan bagi bapak ibu yang ingin bertanya tidak harus menunggu sampai selesai ya, jadi dalam pembahasan ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya dan kita akan berikan izin untuk bertanya dan kita bahas ya. Jadi kalau sampai nunggu nanti saya kebablasan seperti ini, Pak. Jadi saya persilahkan ya, majelis ini saya persilahkan bagi bapak ibu dalam pembahasan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, di saat saya sedang menyampaikan angkat tangan saja dan saya akan mempersilahkan. Jadi tidak perlu nunggu selesai dulu pembahasan kita baru ada kesempatan untuk mengangkat tangan ya, untuk bertanya. Jadi ke depan majelis bersama saya tidak akan memberikan waktu khusus karena kadang-kadang seringnya kebablasan. Keasyikan menyampaikan akhirnya waktunya tidak ada untuk bertanya. Jadi pada saat pembahasan ada hal-hal yang perlu diperjelas, dipertegas, atau ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan, silakan sampaikan di tengah majelis saja. Ya, silakan angkat tangan dan saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Seperti itu lebih efektif dibandingkan kita ada waktu khusus untuk bertanya, karena kadang-kadang kebablasan kami untuk dalam menyampaikan. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.